Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Markus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Saya mengajak kita untuk membaca secara berbalasan. Ayat yang bernomor genap akan saya atau perempuan yang membaca, dan ayat yang bernomor ganjil laki-laki yang akan membacanya. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera memanggil mereka, menudung ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang disebut berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan tunda, lakukan sekarang, begitu ya, yang menjadi tema kita di hari Minggu ini. Pertanyaannya, apa sih yang membuat orang menunda-nunda? Apakah memang ada banyak orang yang menunda? Kalau kita memperhatikan kehidupan kita secara pribadi, jawabannya sepertinya iya. Ada banyak di antara kita yang menurut penelitian itu sendiri, dari 100%, hampir 80% orang lebih suka menunda-nunda. Apa yang membuat orang menunda-nunda? Ada yang berkata bahwa mereka menunda karena mereka belum terinspirasi, belum termotivasi. Jadi tunggu dulu sesuatu yang datang gitu ya, baru kemudian mereka mengerjakan. Ada yang kemudian berpikir masih panjang waktunya, masih ada kesempatan, sehingga nanti mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak begitu ya, kalau menyuruh mereka mengerjakan sesuatu, pasti mereka jawabnya apa? Nanti mah gitu ya, sebentar mah gitu. Sabar mah gitu ya. Seolah-olah itu adalah kalimat yang bisa membuat semuanya akan baik-baik saja. Kadang-kadang mamanya sudah suruh 1, 2 kali, 3 kali gak selesai, akhirnya mamanya juga yang ngerjain. Belum lagi di kalangan siswa atau mahasiswa, yang orang suka katakan tiba masa tiba akal. Kalau kerjanya sudah dekat waktu, baru deadline baru cepat-cepat. Kayaknya termotivasi adrenalinnya ketika semuanya itu sudah ada di depan mata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebiasaan menunda itu, inilah yang pada hari ini akan bersama-sama perlu kita perhatikan dalam tugas dan panggilan. Ketika Yohanes ditangkap, Yesus segera pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus melakukan tugas itu, dan ia mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus melakukan tugas pengutusannya. Tapi apakah Yesus bekerja sendiri, Bapak Ibu? Tidak. Ayat 16 sampai ayat 20 di situ kita membaca bersama tadi. Bagaimana Yesus
melihat orang-orang yang ia pilih untuk menjadi bagian di dalam pengutusan pemberitaan Injil itu sendiri. Siapa orang-orang itu? Apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang pandai, yang bisa menghafal Taurat seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat? Rupanya tidak ya. Di situ kita membaca Yesus tidak memakai orang-orang itu. Tetapi yang Yesus panggil, yang Yesus perkenankan dalam tugas panggilan itu adalah para nelayan. Yang kalau kata kasarnya, mereka itu hanya lebih banyak mengerti tentang ikan. Ikan yang bagus itu yang seperti apa gitu. Bagaimana caranya menangkap ikan, memperhatikan langit, memperhatikan cuaca, gitu. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan laut. Tapi Yesus memanggil mereka. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apakah yang kemudian dikatakan oleh para murid itu? Nanti Tuhan sabar-sabar, saya selesaikan dulu jala saya ini. Saya cari dulu ikan banyak-banyak, saya kasih ke keluarga saya, atau saya jual dulu baru saya pergi. Apakah seperti itu yang dikatakan? Ayat 18 itu menjawab pertanyaan kita. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Wow, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak banyak berhitung, tidak banyak pertimbangan. Ya, mereka langsung melakukan tugas itu, mereka langsung berespon. Mereka meninggalkan jalannya dan lalu mengikut Yesus. Ayatnya yang ke-20 juga begitu. Mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Jadi dari sini kita bisa bersama-sama membaca bagaimana respon murid Yesus pada waktu itu. Enggak pakai kata nanti atau enggak bilang Tuhan, siapa ya? Saya ini hanya seorang nelayan, orang yang enggak ada apa-apanya, yang cuma tahu tentang ikan. Apa saya harus menjadi penjala manusia itu seperti apa? Saya enggak ngerti gitu ya. Bacaan kita tidak menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Bacaan kita memberikan penjelasan bagaimana para murid itu memberikan respon yang luar biasa. Mereka langsung melakukan apa yang mereka bisa kerjakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita semua akan terheran-heran juga gitu ya. Bagaimana mereka yang hanya nelayan itu menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka yang 12 itu pada akhirnya menjadi pribadi yang membuat sebuah perubahan yang sangat menggegerkan pada waktu itu. Para ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama, pemimpin negeri dibuat menjadi bingung oleh karena mereka sepak terjangnya para murid Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan Yesus mengabaikan kepintaran, kemampuan, atau potensi sehingga terkesan sekedar dalam memilih. Bukan. Tetapi persoalannya di situ adalah melalui pelayanan itu Yesus sementara mengajak setiap orang pribadi. Tuhan mencari
orang yang bersedia. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Atau dengan kata rohani, Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Apalah artinya? Kita pandai, kita hebat, kita bisa melakukan banyak hal, kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita nggak mau. Yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pemberitaan Injil itu adalah orang yang bersedia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang bersedia, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan itu. Di hari-hari ini dan hari-hari ke depan, itu sangat dibutuhkan orang-orang yang percaya atau murid-murid Yesus yang siap, yang mau melakukan tugas panggilan itu. Yang tidak hanya berpikir, saya datang ke gereja, saya beribadah minggu, selesai itu saya pulang. Yang dibutuhkan adalah orang-orang Kristen yang percaya, tapi juga kemudian sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasihnya kepada Allah, dia siap untuk mau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Terkadang Bapak Ibu, ada banyak orang yang dipercayakan untuk melakukan tugas itu. Tugas apa? Ya, hal-hal yang kecil misalnya. Di tengah-tengah gereja dia diberikan tanggung jawab sebagai seorang pengurus, atau orang yang melakukan sesuatu menopang pekerjaan pelayanan. Tapi terkadang dalam tugas itu sendiri kecenderungannya adalah berhitung-hitung, perhitungan sekali, untung ruginya. Bahkan ketika ia memberi diri, dia selalu berpikir, kalau saya beri ini saya akan mendapatkan berlipat ganda. No, bukan persoalan mendapatkan kembali. Persoalannya adalah apa responmu sebagai tanda syukurmu ketika Allah telah menyelamatkanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika di awal panggilan murid Yesus yang pertama, di situ kita diajak untuk melihat bahwa murid-murid itu di awal dia belum punya apa-apa yang membuat mereka merasa bahwa mereka itu sudah diberkati oleh Tuhan, belum. Mereka hanya melihat sosok Yesus yang kemudian meminta kesediaan mereka untuk menjadi penjala manusia, dan mereka langsung memberikan respon. Tapi sekarang bagi kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh sadar bahwa iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan, itulah yang membuat kita hadir pada hari ini dalam sebuah peribadahan yang mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita sadar dengan sungguh bahwa karya penyelamatan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan ini. Sehingga sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita tidak ragu lagi untuk menjawab panggilan Allah. Pemberitaan Injil bukan hanya persoalan ketika seseorang menjadi pendeta atau pengurus-pengurus gereja. Tapi pemberitaan Injil itu harus dimulai dari setiap keluarga, bahkan masyarakat dimanapun ia ada. Saya selalu menekankan ini Bapak Ibu. Ada kecenderungan orang Kristen yang hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan ketika ia datang ke gereja. Tapi gak pernah membawa anak-anaknya
atau kehidupan keluarga rumah tangganya punya mezbah doa, persekutuan dengan Allah. Bagaimana kita percaya, meyakini bahwa tugas itu akan bisa membuat orang-orang Kristen yang lainnya menjadi tetap kuat imannya jika di dalam sendiri tidak ada penguatan? Bagaimana kita meyakini bahwa anak-anak kita akan tetap kuat dan kokoh, tetapi kita tidak membekali mereka dengan hal-hal yang membuat kehidupan beriman mereka bertumbuh? Bacaan Alkitab itu hanya baca bahasa Indonesia. Tapi yang bahasa Indonesia ini aja jarang dibaca. Kita tertinggal jauh dengan saudara-saudara kita yang lain. Mereka punya bacaan bukan bahasa Indonesia, tapi mereka tidak segan-segar membayar harga untuk anak mereka les. Bisa dari sore sampai malam hanya agar mereka bisa membaca kitab sucinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran bagi kita semua sebagai orang tua yang punya anak-anak. Mari memberi waktu untuk mulai hari ini. Kalau yang sudah ada, teruskan itu. Memulai langkah-langkah kehidupan harus ada keberanian melangkah. Tahapan pertama, bangun mezbah persekutuan keluargamu. Sediakan waktumu untuk membaca dan merenungkan firman. Tidak perlu waktu lama. Bapak Ibu bisa menggunakan buku renungan rohani, Spirit misalnya, Motivator misalnya, Next, atau buku-buku rohani yang disiapkan oleh gereja. Bangun persekutuan itu supaya kita dan keluarga kita tetap kokoh. Jangan tunda, mulai sekarang. Karena itu adalah hal yang paling penting dalam melakukan tugas pemberitaan Injil. Jangan pernah berpikir, nanti aja di gereja, Pak Pendeta atau para pengurus akan melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau melakukan tugas itu dan kita telah ditetapkan sebagai orang-orang yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan itu. Pemberitaan Injil Allah itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. Secara khusus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima karya keselamatan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Para murid Yesus itu punya masa lalu yang kelam. Tapi Tuhan tidak melihat masa lalu mereka. Tuhan melihat pribadi-pribadi yang mau mengerjakan tugas itu. Percayalah, ketika kita mau mengerjakan tugas pelayanan itu, Roh-Nya yang kudus akan menuntun dan memampukan kita. Sehingga pemberitaan Injil itu dapat berjalan dengan baik. Mulai dari mana? Mulailah dari keluargamu. Sehingga tidak ada lagi orang Kristen yang tidak bisa berdoa. Mulailah dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Supaya tidak ada lagi orang Kristen yang gak tahu Alkitab. Di mana itu kitab Yudas, di mana itu kitab Kidung Agung, di mana kitab Amsal. Bingung nyarinya ketika buka. Kalau sekarang gampang Bu Pendeta, nggak perlu buka Alkitab, langsung pakai Google, pakai handphone gitu ya. Untuk menjadi pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus berani membayar harga. Sederhananya begini Bapak Ibu, kita terlalu banyak mau meminta dari Tuhan, tapi Tuhan minta aja sedikit sama kita. Untuk tekun dan bersungguh-sungguh. Berani enggak kita melakukan hal itu? Kalau kita berani meminta banyak kepada Tuhan,
Tuhan gak pernah minta banyak sama kita. Tuhan mau agar kita tetap setia melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Beritakanlah kabar baik itu dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh dipakai menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Jika kita mengatakan Tuhan Yesus baik, katakan itu dan perlihatkan tentang kebaikan Tuhan dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapa di surga, terima kasih. Kemurahan dan kebaikan-Mu lah yang memampukan kami pada pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami sadar tentang keterbatasan dan kelemahan kami, tapi kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan, menuntun dan memampukan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, ini tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.